Film ini bercerita seorang gadis dan seorang pria yang saling mencintai tapi susah banget untuk ngungkapin. Si cowok yang selalu berlagak keren padahal hatinya itu lemah banget, dan si cewek yang super nggak pedean. Jadi kisah cinta mereka itu berjalan begitu-begitu saja karena mereka yang susah ngungkapin gitu. Jadi gimana kisah lengkapnya? Ini dia. Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Yu. Dia ini lagi nyoba masangin bajunya punya Sirin, tapi tangannya itu malah gemeteran, jadinya kancing bajunya nggak pernah selesai untuk kancingin. Sirin akhirnya kesel, padahal dalam hatinya dia juga agak-agak lemah gitu guys, karena dia nggak berani ngungkapin kalau sebenarnya dia itu suka sama si Yu. Sirin ini selalu ngungkapin semua perasaannya ke si Kieta. Dia juga merupakan teman masa kecilnya Sirin gitu. Sirin sengaja buat si Yu untuk nggak pedean gitu, biar si Yu ini nggak ada yang bisa deketin, jadi cuma dia aja yang bisa deket sama si Yu. Terus ini ada cewek yang namanya Koyomi, dia juga sama teman Sirin, teman si Yu, dan juga si Kieta. Jadi mereka berempat ini merupakan teman masa kecil sampai sekarang gitu. Mereka itu cukup terkenal di sekolah, tapi hanya si Yu saja yang gak pedean, padahal dia itu cantik. Satu hari saat di sekolah, dia sedang mau ada tugas eksperimen gitu secara berpasangan. Terus si Yu ini ngajakin Sirin untuk jadi pasangan di eksperimennya itu. Akhirnya Sirin gak bisa nolak guys. Esoknya eksperimen pun dimulai. Terus Sirin ini malah nyuruh si Yu untuk melakukan instruksi atas eksperimen mereka. Tapi Sirin ini malah diam-diam baik. Karena saking gugupnya, akhirnya eksperimen mereka pun gagal. Si Yu ini hampir terluka, tapi untungnya Sirin langsung menyelamatkan dia, walaupun Sirin yang jadi terluka. Malamnya si Yu akhirnya merawat Sirin, tapi anehnya tangan yang terluka tapi kok bisa demam gitu ya. Di situ Sirin menyuruh si Yu untuk pulang aja, tapi si Yu ini nggak mau karena dia pengen nemenin dia, terus pengen tanggung jawab karena Sirin ini kan terluka gara-gara si Yu. Yu yang pindah rumah sementara mendapatkan tetangga baru yang bernama Kazuma. Akhirnya si Kazuma ini ngajakin Yu untuk kenalan. Sementara di lain tempat, Sirin ini sedang gelisah dan khawatir karena berjauhan sama si Yu. Biasanya kan tetanggaan gitu. Sirin ini sebenarnya ngajakin Yu untuk ketemu, tapi nggak jadi terus karena dia terlalu gugup. Terus malamnya si Kazuma ini diundang sama ibunya si Yu untuk ngajarin dia pelajaran sekolah karena dia merupakan murid yang pintar dari sekolah yang bergengsi. Sirin melihat Kazuma dan si Yu yang menjadi dekat, itu membuat dia ngambek sama si Yu. Temennya si Kieta sama si Koyomi ini merasa curiga dengan keadaan mereka berdua. Terus si Yu menceritakan kalau ada Kazuma ngejemput si Yu. Hal itu membuat Rin semakin cemburu. Hampir saja terjadi pertengkaran, namun gak jadi karena si Yu keburu datang guys. Di situ Rin merasa cemas akan kehilangan Yu. Karenanya dia juga mau ikutan untuk ngajarin pelajaran ke si Yu. Persaingan antara Rin dan Kazuma semakin ketat. Apalagi Kazuma yang bilang dia juga menyukai Yu. Terus Koyomi ngasih tahu ke Kazuma supaya jangan ikut campur dengan urusan mereka berdua. Ketahuan ternyata Kazuma hanya ingin menaklukkan Yu yang sangat pemalu. Dia mengungkapkan sebenarnya tipe dia itu yang kayak Koyomi gitu. Nah terus esoknya saat di sekolah, tiba-tiba ada seorang gadis yang mau nembak dan ngajakin ketemuan sama Sirin. Terus Sirin janjian tuh sama gadis itu untuk ketemu saat istirahat. Dan di saat yang sama Rin juga mengajak ketemu ke Yu di tempat dan waktu yang sama. Ternyata Rin mau nolak tuh cewek di depan si Yu, dan Rin bilang kalau dia tuh udah punya pacar, yaitu pacarnya itu si Yu. Otomatis Yu kaget mendengarnya. Saat itu Rin memaksa Yu untuk jadi pacar sementaranya. Kejadian ini mereka ceritain ke temennya masing-masing. Terus si Koyomi bilang ke Yu,
kalau nggak usah jadi pacar pura-puranya dia, tapi pentingin dulu perasaan kamu gitu. Di saat pulang, Yu dan Rin ini pegangan tangan di depan Kazuma. Dia menyombongkan diri kalau mereka itu udah pacaran gitu. Tapi hal itu malah membuat Kazuma ini semakin bersemangat untuk ngerebut si Yu. Akhirnya mereka tuh jalan-jalan lah kayak pasangan gitu. Mereka pergi ke tempat-tempat dan bernostalgia saat kecil dulu. Rin ini pernah kehilangan kunci, terus dibantu sama si Yu. Akhirnya si Yu ini dapat nemuin tuh kunci. Terus abis itu mereka pulang ke rumah. Saat di rumah, Rin ini ngajarin Yu bagaimana sih caranya menjadi pacar yang baik itu. Tapi karena Yu ini sangat-sangat pemalu, akhirnya gagal dan Rin ini kesel. Gak sengaja dia nyenggol sebuah kotak yang isinya itu kenangan-kenangan mereka saat dulu. Jadi dulu waktu kecil, Rin ini pernah nyembunyiin sebuah benda berharga, tapi kenangan itu tidak diingat sama si Rin dan membuat Yu ini kesal. Dia merasa kalau Rin ini udah berubah. Rin ini bukan Rin yang kayak dulu lagi. Tapi Rin ini gak mengerti dengan perasaannya si Yu. Akhirnya dia pun pulang. Terus saat acara liburan, mereka sepakat untuk ngadain di kampung halaman kakeknya Kazuma. Jadi mereka semua tuh ikut, termasuk adeknya Kazuma yang bernama Mika. Mereka semua tuh sadar kalau Rin sama Yu ini masih ngambekan, guys. Mereka ceritanya makan barbeque di pinggir danau gitu. Terus tiba-tiba Mika nyeletuk kalau Rin sama Yu ini udah putus. Dan si Rin malah bilang mereka putus tuh gara-gara Yu yang payah. Mendengar itu, Yu ini merasa sakit hati. Terus dia pergilah ke dalam hutan. Saat itu Kazuma kesel sama si Rin. Kenapa dia gak ngertiin perasaannya Yu? Karena kesel juga gara-gara diomongin sama si Kazuma, Rin ini pergi juga tuh ke hutan. Terus Mika juga ngikutin Rin. Mereka bertiga cemas karena yang pergi ke hutan itu pada nggak balik-balik. Akhirnya mereka nyusulin. Terus scene beralih. Di sini Mika mengungkapkan kalau dia itu suka sama Rin, tapi nggak bisa. Rin ini sukanya sama Yu. Hal itu terpergok sama Yu. Akhirnya karena Yu ini cemburu berat, dia pun pergi lagi ke dalam hutan untuk mencari sesuatu yang sangat berharga yang dulu disembunyiin sama si Rin untuk membuktikan kalau dia itu gak payah. Mereka bertiga ketemu sama Rin, tapi Yu ini udah pergi ke dalam hutan. Akhirnya Rin ingat kalau dia itu nyembunyiin di dekat batu yang berbentuk love. Akhirnya benda tersebut ketemu. Ternyata benda itu dalamnya itu bebek sama kunci yang merupakan barang kesukaan Rin. Nah, di situ mereka berdua itu akhirnya saling mengungkapkan kalau mereka itu saling menyukai gitu, guys. Disitulah filmnya berakhir. Jadi itu dia film We Love, merupakan film dari Jepang, cerita tentang si pria yang sok keren padahal mah dalamnya Hello Kitty sama cewek yang super pemalu. Terima kasih yang udah nonton, semoga terhibur. See you on next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Untuk yang mau request juga bisa ya.